banting dulu ke depan. Siapa sih? Barbar sekali. Hitam. Hah, jadi Jin ngebebasin demons. Wow. Boleh nanya nggak ke dia? Siapa yang dipuja sebagai sosok dewa api di sini? Aku dibilang. Hah, Oh, Dewa Api. Dewa Api bukan Api. dia kayaknya. Gunung Fuji Real 7. Oke guys, kita kembali lagi. Sekarang kita lagi mau mencari jawaban dari Asagun. Siapakah sosok 3 anak kecil tadi? Karena kalau menelitik dari Google ya, bukan Google ya, sejarah lah ya. Ada 3 gunung suci di Jepang, yaitu adalah Gunung Tate, Gunung Haku, dan juga Gunung Fuji. Tapi tadi juga dapat informasi bahwa Gunung Fuji sebelumnya itu adalah terdiri dari 3 gunung aktif ya. Dalam aktif ini konteksnya berapi gitu. Apakah mewakili dari ketiga anak kecil tadi itu? Bro Willy mungkin bisa langsung aja kita tanyain Kak Sagun. Sagun. Dia, gue praktekin ya. Dia udah kayak terduduk gini, dia udah kayak gini. Pasrah banget dia kayak. Jadi, ntar gue baca energinya dulu. Aduh sakit. Kalian memusnahkan yang 3 di atas kan, dia bilang. Bukan kami gitu. Aku tidak bisa lebih lama lagi bersama kalian. Jadi itu ketika kita musnahin yang 3 di atas itu tuh kayak terlink sama si Asagun. Coba deh Jess, Adam, bener nggak? Jadi kayak dia perlahan-lahan tuh mulai menghilang. Bener ya Adam ya? Tuh kan, racing with time kita tadi. Siapa sosok 3 itu sebenarnya? Kok si Asagun nangis sih? Ya karena dia udah bakal mati. Karena kita udah gue bilang dia tuh sebenarnya hatinya nggak jahat-jahat amat ya, mungkin negatif ya. Tapi dia terpaksa bekerja untuk kubu kiri. Dia bilang resikonya adalah kalau ada orang seperti ini yang basmi itu dia ikut mati. Kayak ibaratnya kayak lu ikut kantor B, kantor iblis gitu. Ketika kantor B-nya runtuh ya dia ikut runtuh bersamanya. Bisa ditolong nggak? Sama Tuhan yang Maha Kuasa, Asagun. Tapi tidak boleh berbuat jahat lagi Asagun. Dia sambil begini sambil nangis gitu. Tapi palingnya dia bebas kan? Iya, dia bebas sih setidaknya. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Kau untuk Asagun. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, sumber dari segala sumber, kami serahkan Asagun dalam pengampunan-Mu, kasih-Mu, dan kebijakan-Mu dan pengadilan-Mu. Amin. Oh, dia punya family. Sebelum dia mungkin entah hilang, entah diangkat, dia diizinkan bertemu dengan member family-nya tuh. Lihat nggak Adam? Apa gue yang salah? Bentukannya apa? Jin juga. Humanoid juga bentukannya. Iya, dia ada keluarganya. Ada keluarga, dikasih pertemukan dia. 2 atau berapa Jess jumlahnya tuh? Agak kecil sih. 3 deh kayaknya. Kayak kakek dan cucu gitu Iya, loh kesannya. iya, kayak Bukan gitu. kakek dan anak, kakek dan cucu gitu. Tapi ada yang dewasa 1. Terima kasih, siapa kalian? Kami detektif astral. Asik. Indonesia. Asik. Dia gak bisa ngomong detektif astralnya, dia gak bisa. Oh, agak cringe ya. Nakal gitu, gak bisa dia. Terus ganti nama nih. Gimana Asagun? Batin aja batin. Dia bilang sama Tuhan. Dia bilang kalau kalian mau mencari huci-puci itu posisi yang tidak berbeda dengan 3 yang kalian musnahkan tadi katanya.
Ibaratnya kayak mirip-mirip katanya. Hmm. Dia sendiri dia ngaku dia jarang berhubungan kok. Wait. Ada nyerang. Ini gue gak tahu ini Huci-Pucinya atau siapa nih belakang gue nih. Ntar Lin. Kok kayak ada anak panah sih? Banting dulu ke depan siapa sih? Barbar sekali. Hitam. Hmm. Tapi nggak terlalu besar sih bentuknya. Kecil. Tuh, Kayak- gue abis ngebanting energinya Yang gak kan. kecil-kecil Si amat. Asagun di sini terus dia kayak ngelindungin cucunya gitu. Kayak jangan deket-deket energi itu kayak. Wih nyerang lagi loh. Ini apa sih? Siapa bang? Hitam. Lebih dekat ke kubu kiri loh Dam Ini ini. demon ya, Bukan Kak Adam. jin. Ya demon. Demon. Udah bukan jin. Sorry. Demon cara ya tapi Agresif Nyerang. ya. Ini Di tadi mencari. aja masih ada bosnya nih. kayaknya nggak ada bosnya. Sisa-sisaan Sisa. aja. Terus nama Tuhan. Tapi Tuhan kayaknya nggak berkenan untuk Tuhan, menghanguskan mereka sih. I don't know ya. Ada lagi tuh. Di kiri sana Dam. Sorry. Kiri. Sana. Bajunya panjang nih. Siapa Ini bawahannya yang kiri itu. Ada 2. Apa yang dimaksud ini Huci-Puci ya? Kenapa mendadak si Asagun perbandingannya jadi kecil banget ya sama yang iblis ini? Ya gue udah gak tahu deh nih gue halo atau enggak. Tapi validasi gue dong Jess. Enggak, Adam. yang itu kayaknya jin. Yang itu dia punya bukan gaun sih, itu apa ya Kak Adam ya? Dia cowok ya. Tapi kok kayak pakai baju panjang, baju terusan gitu loh sampai kaki. Dia jin kayaknya. Dia Tapi- bukan demon ya. Gue nggak dapetin intensitas energi jahat yang banget jahat sih. Iya kan dia cuma kayak Oh, ngeliatin oh, doang iya. pas Sorry gue kita. ngeliat vision. Gue ngeliat vision. Heeh. Yang gede banget itu. Kuat lu dia. Dia kayak ngelepasin yang si yang tadi nyerang gue tuh. Tak dilepasin. Tadi kan gue ngerem dikit energinya. Jadi gue praktekin ya. Si yang gede itu kayak gini. Tak gitu kan. Dia bangun gitu. Terus kayak dia nggak ada niat nyerang kita sih. Enggak, cuma dia nggak kayak- nyerang. Dia cuma kayak dia nyapa aja enggak loh yang gede. Dia cuma ngeliat doang. Heeh. Tapi yang Bukan- gede itu jin. Jin, Jin. humanoid. Kayak sejenis oni gitu. Bukan iblis ya. Tadi kakak pikir iblis Bukan, loh. jin. Oke, Dia sakti. Terus pakai baju panjang banget. Dia warnanya kayak ijo-ijo kebiruan putih gitu. Gimana Tapi ya? kenapa tadi energinya hampir kayak demons ya? Pas nyerang. Yang Tapi nyerang, yang iya. nyerang demon, Yang yang nyerang ngebebasin si ini. Yang itu Si- beda. Jadi jin ngebebasin demons. Wow. Demonnya kecil. Si siapa namanya itu jin, tapi jinnya sakti. Umurnya kayak udah lama banget tuh si jin. Agak tua ya perawakan. Nggak bisa diajak ngobrol. Tua banget enggak? Enggak, tapi 40-an kayak iya, sih. 40. 30 ya 40-an. 40. Sedikit Cowok. berkerut sih. Berkerut iya sedikit. Cowok. Gue tarik diri dikit ya, agak lihat dari langit ya. Rambutnya putih, pakai bajunya kayak baju yang China yang itu yang kayak cowok rambutnya panjang-panjang itu. Iya, Tempat ini udah diberkatin Begini, Tuhan yang sih. saat Oh, di Dia oh Iya bener. gitu. Betul. Dia Iya. bilang kayak si yang gede, which is yang jin ya, Iya. Jess ya. Dia bilang kalian mohon jangan salah gunakan kekuatan kalian katanya. Dia nggak negatif sih terus terang. Enggak. Yang ini enggak negatif. Yang nyerang gue tuh juga nyerang atas dasar kepanikan kayaknya. Kalau gue analisa lagi, bukan yang jahat gitu loh. Dia kayak panik kenapa ada manusia bisa sampai Kayaknya begini. terseleksi ya Kak Adam. Yang Iya, tadi yang terseleksi. keangkat itu yang lumer itu Hmm. diseleksi sama Tuhan. I guess so. Jadi kayak yang kayak cuma cara-cara yang kecil-kecil nggak diusnain sama Tuhan. Dan gue sempet ke Kigahara sebentar, fresh cepet. Gue juga ngerasain sebuah berada. energi negatif yang banget gak ada sih. Tempat ini udah diberkatin Tuhan sih. Makanya gue bingung mau nyari apa juga. Mm-mm. Itu kayak pas Kak Adam nancepin gitu, kayak ada arusnya itu bentuknya kayak larva, kayak Terus arus pada tumpah semua ke sono. Iya. Iya, pada Arus termasuk pintunya nggak sih? warna merah kuning gitu. Termasuk pintunya kayak dilelep di situ ya. Pintunya kayak apa angus gitu perlahan-lahan, Ikut kayak ke bawah gitu kan. Nah, Kayak mencair gitu ya. iya. Nanti pedang gue harus gue tinggalin dong. Gak gue bawa pulang ini mah udah. Jadi Asagun masih apa ada hilang? Asagun masih terbungkus bubble putih. Terserah Tuhan deh, nggak tahu. Dia masih bersama 3 yang kayak cucu kecil-kecilnya gitu. Berarti tugas Okigahara kita berhasil masuk waktu dulu. Iya. Dan Aman Fuji, technically kita sudah berurusan dengan Slender itu yang terkuat sih. iya. Nanti sebenarnya kita sih rangkum di akhir kali ya. Iya, Biar iya. lebih jelas. itu menarik tuh yang Gatal. jin tadi tuh. Iya, namanya Jin siapa ya? deh. Namanya siapa Coba ya? tanya deh Jess. Namanya Wa. Namaiwa.
Dia datang dari China gak sih? Dari China. Kok bajunya kayak baju China? Ya tapi baju China Dia sama kekuatannya baju lebih Jepang gede dulu sih ketimbang si mirip-mirip sih. Asagun dong ya. Itu ya? Iya. Warnanya Iya, hijau iya. muda. Hijau muda gitu. Hijau muda kebiru-biruan. Nggak ada. Turquoise. Gue aman sih di sini, berarti aman. Itu iblisnya junior banget sih yang nyerang gue tadi. Yang gue banting itu. Terus Sorry ya, gimana? mau tanya. Di Gunung Fuji ada mata air gak ya? Pasti ada lah. Pasti ada ya. Dia tinggalnya kayak di dekat mata air si ini. Hmm. Yang baju hijau ini. Namanya Iya, siapa? mata airnya keramat. Iya, hijau biru. Kayak turquoise gimana Oh, sih iya, tahu, warna-warna. tahu, Iya, tahu, iya, tahu, iya. turquoise, Cakep gitu turquoise. loh, cakep. Namanya belum dapet. Nama kamu siapa? Coba Lin ajak bahasa Mandarin. Siapa tahu dia orang Mandarin. Iya, coba. 你的名字姓名 Dia orang apa sih? Maksudnya dia dia jin. nggak jawab sih. Oh, dia Iya. bilang, aku mau berkomunikasi sama pria yang itu. Iya, Ini. ya udah coba. Ya udah coba. Kan warnanya sama tuh. Siapa namamu? Beda Siapa sih. namamu? Itu lebih muda. Oh iya. Iya lebih muda. Ada haknya. Nama nih agak susah. Has 3 Has. suku kata. Siapa namamu? Hasbul. Kayak Hasinda atau apa kayak gitu. Si Fuji Huchi itu siapa namanya? Itu bukan. Bukan ya? Kayaknya sih bukan. Kamu tahu Paling nggak dekat ya, paling dekat ya, Ah. Bo. Kayaknya sih Hasinda deh. Hasinda. Boleh nanya nggak ke dia? Siapa yang dipuja sebagai sosok Aku dewa api di bilang. sini? Aku dia bilang. Hah, Oh, Dewa Api. Dewa Api Dewa bukan Api. dia kayaknya. Dia bilang kayak yang kecil ini bandel katanya. Yang kecil ini sering bandel, yang iblis tadi. Oh. Bandel itu dalam arti kayak norak gitu loh. Dia senang dipuji gitu. Senang di Oh, iblis kecil itu tadi dewa api kalau gitu. dia nggak bilang itu, tapi cuma nih katanya yang kecil ini bandel gitu. Dia senang dipuji dan yang lain. Loh, jadi maksudnya nggak nyambung. Bingung. Ya, gue kan cuma nyambung. Nggak maksudnya bingung. Gini jadinya. kali, dia memanipulasi bahwa dia sebagai dewa apinya. Mungkin ya. Jadi dipuja sama rakyatnya atau apa gitu kan, yang manusia. Oh, dia yang menganggap bahwa dia tuh dewa api di Ya situ. bisa jadi sih. Kan makanya gue bilang kan, pasti kalau ada sosok yang dipuja, pasti ada yang sosok eksistensinya kan. Nih gue coba batin ya. Aku mengerti apa yang kalian berusaha bicarakan. Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan dewa api itu di sini katanya. Ini gue udah langsung batin heart to heart. Iya batin aja deh. Astral dia bilang datang silih berganti ketika orang menyembah ini itu. Ya ini dia dekat mata air sih. Kayaknya dia jin sana sih. Namanya belum dapet ya. Hasinda tadi kan? Oh Hasinda iya, itu kan. Hasinda, ya. Ya Hasinda adalah namaku dia bilang. Namamu Willy kan? Kata, dia bisa tahu lu anjir. Soalnya udah batin tuh batin, Bo. Udah saling ngorek ini. Dam, cek deh validasinya, Dam. Ada lu ngerasa pertentangan nggak? Gue sih enggak sih. Coba Nggak cek. ada. Nggak ada ya, oke. Nggak ada. Makanya gue aman banget di sini. Hasinda Yang- itu positif dong bang ya? Gue nggak dapetin sebuah permusuhan sih bang. Oh, Iya. artinya netral ya. Netral. Tapi lucu loh. Dia nanya yang gue sendiri nggak ngerti. Dia kan jin kan. Dia bilang gini, sumpah gue nggak ngada-ngada si gimana Hasinda. Aduh, terserah dia di klien mau bilang gue halo atau gimana. Hasinda bilang ke gue, pria gitu istilahnya. Kamu dijaga oleh sebuah naga apa gitu. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerasa ada naga sih dia bilang. Oh iya, Maksudnya? itu kan. Nggak apa-apa lanjutin. Soalnya si Hasinda bilang kamu dijaga oleh sebuah naga itu. Naga itunya siapa nggak tahu. Mungkin dia masih karena jin kali ya. Dia masih kiblatnya dewi. Karena manusia dengan jin kan konsep ketuhanan Allah atau itu kan bisa beda, Bo. Karena mereka lebih ke arah budaya ya kan. Iya. Itu. Ya mungkin Chris Aku John tahu, ya iya. kan. Chris John kan nama aliasnya Chris John the Dragon gitu. Dia bilang aku tahu kamu bukan orang jahat gitu. Tapi Bener. Nama tinjunya dia Chris John the Dragon. oh dia Kalau- bilang tapi janganlah karena satu dan lain hal kalian membuat tempat ini jadi kesannya jahat gitu. Tidak. Malah kita ingin mengorek sisi positifnya. Di sini ada nggak sih sosok yang Air menjaga? keramat itu yang dibilang air mata air itu sebenarnya adalah simbolisme ketika orang minum air itu gimana mereka percaya diri gitu loh, padahal airnya itu ya Air biasa.
Memang dia bilang energinya bersih karena alam kan. Ya betul. Iya, udah itu doang supaya mereka yakin dengan kepercayaan dirinya gitu loh, simbolisme. Tapi dia bilang itu tolong jangan disakiti lagi si iblis yang di sono. Yang si kecil ya. Ya dia yang duluan ya. Kalian apakan si Asagun katanya. Tidak. Oh, aku mengerti. Gila dia langsung gitu, cepat banget baca batin gue. Dia bilang, "Oh, aku langsung mengerti." Aku mengerti katanya. Terima kasih kalian sudah menolongnya katanya. Dia kayak udah mau pergi ya? Siapa Asagun? Bukan. Hasinda. Tidak, aku masih di sini katanya. Oke. Kamu sosok apa sih penjaga sebenarnya si Hasinda ini? Penunggu Gunung Fuji apa sih? Penunggu yang mata airnya aja dia. Iya, penunggunya. Sosok paling besarnya di situ siapa ya? Kalau boleh tahu, yang paling benar-benar menjaga, positif ya tandanya ya. Setiap gunung api kan biasanya ada. Nggak tahu sih dia negatif atau positif ya. Sebenarnya siapa sih? Kalau boleh tahu. Siapa? Mungkin jin atau hewan mitologi. Karena ada hewan mitologi di Gunung Fuji itu namanya Soko. Itu adalah setengah ayam tapi berekor ular. Dia bilang, apakah itu legend? sejenis jin, makhluk itu datang silih berganti seperti yang kukatakan katanya. Yokai. Datang silih berganti, apa sih istilah bahasa Indonesianya? Iya, silih berganti. Silih berganti ya. Oke. Tetapi yang jaga daerah sini dibilang aku. Aku tidak tahu daerah bawah katanya. Sudah ya kata dia. Kalau kalian tidak ingin berbuat yang jahat, setidaknya biarkanlah tempat ini katanya. Ya, gitu tidak. Kita cuma ingin mencari informasi saja. Sosok negatif udah gak ada lagi ya jatuhnya. Oke, next kita masuk ke kesimpulan ya. Kita mau nge-review sedikit nih. Mungkin bagi para penonton atau the clients yang ngikutin kita dari awal masih agak bingung nih. Jadi ini siapa, bosnya siapa. Karena tadi banyak banget sosok-sosok astral, mau dari jin atau demon yang kita temuin. Ya gak sih? Boleh gak kita agak rangkum sedikit? Kita balik lagi back to the basic, anjay. Yaitu adalah Okigahara gitu kan. Dari Okigahara sosoknya memang udah kita, yang penguasa sana udah kita hilangkan dari episode-episode kita sebelumnya. Nah dari situ kita mendapat sebuah fakta bahwa ada link di Gunung Fuji. Yang dimana kayak Okigahara itu cuma jatuhnya apa ya, anak perusahaan. Yang kesekian lah Demon. gitu. Yang kesekian. Demonnya tadi muncul lewat matanya Cici. Iya, tadi sekelebet. Nonton. Kita beresin. Iya. Nanti kita beresin ya. Liatin kamu gitu. Pantesan tadi ada itu kayak tanganku tiba-tiba kayak sakit gitu, terus aku kayak arah ke sana terus ngelihat Cerek ya di tatapan matanya. Di cerek sih. Tuh, lihat gak? Udah kan? Ada memang. Iya. Jadi guys, ada penonton kita, the clients juga datang dan memang ada demon di dalamnya. Sok-sok mau ngeliatin kita gitu ya. Oke lah, kita lanjut lagi, balik lagi. Kayak waktu Vera waktu itu ya. Kayak Vera ya? Sama. Oke, masuk lagi ke tadi basic dari Okigahara. Dan yang gue mau tanya nih, jadi sosok yang pemilik perusahaan, anak perusahaan Okigahara itu siapa? Yang mana? Apakah si demon middle rank itu, atau si cewek tadi, si anak buahnya lah ya, yang cewek pink itu, ya kan yang pakai kimono, atau yang si Slenderman itu yang mirip Slenderman? Adam coba, biar Adam yang jawab. Lebih ke Slenderman tadi itu sih. Ini Okigahara Adam. Enggak, bukan. Anak perusahaannya. Kan bosnya yang Fuji, maksud gue coba. Lu bosnya Fuji kali, pemimpinnya Fuji kali. Pemimpinnya Fuji yang membawahi Okigahara juga. Slenderman itu. Slenderman tadi. Si Slenderman ya? Iya. Oke, jadi bosnya si Slenderman itu. Ya. Kalau si L itu tadi Gini, Okigahara dan Gunung Fuji itu ibaratnya kayak dua anak perusahaan kecil dari sekian banyak perusahaan yang dipegang oleh L istilahnya. Nah, jadi ya I don't know berapa nilai sahamnya ya istilahnya ya. Probably kecil, probably gede, kita nggak tahu. Cuma bukan satu-satunya mainannya istilahnya. Oke, jadi si Slenderman itu ya, yang dimana tadi udah bukan dimusnahkan tapi taruh atas aja lah. Diambil sama cahaya Tuhan, diambil semua kayak mesin vakum gitu. Iya. Nyakitin dia. Kenapa Dem? Gue gak boleh nyakitin dia, gue serahin aja deh. Ya udah serahin aja. Ya Tuhan, gue serahkan pada Engkau yang punya kuasa. La quwwata illa billah. Bila ya Tuhan. Ditarik semua sih sama kuasa Tuhan itu iblis-iblis yang bermasalah. Iya. Ditarik semua. Oh, jadi intinya kita sudah menyelesaikan bosnya si Okigahara ya. Bos aslinya. Udah selesai. Istilahnya udah selesai. Terus si siapa? Ada 3 sosok anak bocil itu tadi
ya kan? Itu tadi adalah ya kita nggak tahu, mungkin para the clients bisa tahu biasanya ya kan ya, kayak anak kecil. Setahu gue ada sih, itu di mitologinya ada juga anak kecil yang kelihatannya gede atau apa. Gue kayaknya pernah dengar dan pernah lihat. Mungkin teman-teman the clients ada yang tahu, bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan itu tadi adalah sebenarnya bos besarnya dari si Asagun. Betul Kurang ya? lebih begitu. Iya kan, yang dimana dia masuk kubu kiri dong kalau kayak gitu kan. Iya. Dan Legion secara barbar. Ya, Menghabisinya. betul. Dan Asagun juga akhirnya mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Jadi tapi tidak sepenuhnya lenyap. Ya, gue bilangnya lenyap lah, bukan meninggal ya. Kali mungkin ya ada masa penghakiman. Betul. Baru mungkin dia kembali lagi ke anak cucunya, dia nanti akan menjaga Gunung Fuji lagi, nggak tahu akan seperti apa ya. Dan tadi ada juga sosok Hasinda. Ya. Hasinda adalah sosok netral apa positif menurut kalian? Lebih ke positif sih menurut Lebih gua. ke positif. Iya, dia hanya jaga mata air di situ. Gitu. Dan kesannya dia ini dia jin, tapi bisa mempengaruhi si demon-demon itu kayak di bawahnya. Bukan dia. mempengaruhi. Ya ini hal baru juga ya bagi gua, nggak tahu bagi Adam atau gimana. Jadi kan kalau struktur stratanya anjay, itu kan demon jin kuat ya, sekuat-kuat apapun pasti sama demon kecil akan menang, tetap demon kecil. Itu sepengetahuan gua juga begitu. Tapi ternyata mungkin demonnya itu junior banget. Gua ada kalian ngeliatnya Kecil-kecil. demonnya junior banget. Kecil. Yang nyerang gue, yang gue banting ke depan tuh juniornya. Aduh, junior ibaratnya kalau umur manusia itu Besarnya kayak tuh paling tanggung. segini. Beda Iya. level energi sih. Bu. Beda level energi. Oh, Tapi kalau misalnya si demon itu melatih dirinya sejatinya kodrat demon, ya lewat jinnya juga. I see. Ibaratnya kayak apa ya? Ya beda genetik istilahnya, Kalau genetik yang- energi. Kalau yang aku rasain sih Hasinda nggak lihat lu demon atau lu jin, dia tuh kayak memperlakukannya ya udah di sini strata kita sama kayak gitu. Oke. Jadi jangan begitu, udah lu buat yang baik aja biar positif kayak gitu. Intinya kuat-kuatan juga lah ya, kalau ketemu sosok yang lebih kuat ya udahlah, yang penting lu jangan ganggu wilayah gua gitu lah ya. Iya. Oke. Kita pun juga akhirnya tidak berkonfrontasi sama Hasinda, karena Hasinda pun juga tidak mengganggu dan lebih ke arah positif kan. Iya. It's okay. Nah, apalagi yang kita temukan nih? Oh, konteks ketuhanan bagi jin itu juga unik. Gue juga kaget. Ya, ini Kalau pelajaran baru juga bagi ya. gue kan, bagi gue ya udahlah, gue mulai dari yang konteks ketuhanan ya. Bagi gue Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, sumber dari segala sumber. Some people menyebutnya Allah atau Tuhan, Allah, ya kan? Allah ya. Tapi ngomong gitu nggak ngerti Asagun. Asagun bilang siapa backup kalian? Siapa backup kalian? Ya kan kita di itu. Oh dia nanya, kalian punya backup siapa katanya? Backup kita Tuhan. Iya backup kita kayak kalian punya siapa yang bersama kalian gitu. Bilang aja Tuhan ya. Kami bersama Tuhan. Tuhan. Nggak ngerti. Jadi kayak mungkin di jin pun juga ada istilah dewanya kali ya. Mungkin itu jin Jepang kali ya. Iya, mungkin tergantung juga jinnya itu jin Jepang, jin China atau jin Indonesia sih kita bingung ya. Kalau jin Korea beda lagi ya. Mungkin. Joget. Iya. Oh mama. K-popan gitu ya. Mereka ya mungkin di benak Asagun melihat iblis yang wah luar biasa kuatnya dianggap dewa kali. Bisa Bisa jadi. aja kan? Bisa jadi. Bisa jadi loh, kita nggak tahu. Jadi kita sama aja kayak agen MLM juga ya, memperkenalkan inilah Tuhan kita. Bisa jadi sih. Amin. Ya kita memperkenalkan. MLM kebaikan. Mana si Slender nanya kali kan, kalian bawa nama Tuhan lo, sama gue langsung kompakan kayak ya iyalah. Ya iyalah, kita mah apa atuh? Lah ya iyalah. Cuma pegawai. Ya masa bawa nama kubu kiri. Ngapain? Lucu banget ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita dapat di Gunung Fuji? Mungkin dari kalian. Hal lain yang gue dapatkan adalah ini mengenai perjalanan supranatural kita sih. Kalau tidak ada abstrak dari alam atau dari Tuhan untuk ngobrak-ngabrik, Lebih baik tidak. Karena gue tadi di awal tuh di reel 1, which is di part 1, wah gila gue berasa mau muntah dan gue agak maksain diri. Kayak seakan-akan daerah itu jangan Ganggu gugat. Pasti ada yang negatif pasti. Tetapi Ya sudahlah gitu. Tidak melewati batas. Kalau mau dipikir-pikir pakai logika, kalau Tuhan sebegitunya tidak menghendaki ada kejahatan, nggak akan ada kejahatan sama sekali. Even di dunia manusia, dunia jin, atau not even iblis, ya nggak? Tapi sampai batas tertentu ada orang-orang jahat, ada orang dibiarkan berbuat jahat, ada iblis berkeliaran jahat, ada jin. Jadi sampai sebatas mana alam mengizinkan ada penindakan, itu misteri. Tapi gue hanya ikutin insting. Kalau belum ada insting seperti itu,
gue diem. Insting yang Slenderman itu ya, ketika dapat ya. Begitu di Slenderman, gue langsung kretek kayak ini baru. Adam juga langsung kerasa. Dah, yuk. Terus mau kalian apa? Ini baru dapat abstrak nih. Abstrak apa bro? Hantem. Gitu. Kuat energinya. Gimana bro? Energinya kuat banget. Kuat, negatif, destruktif. Kuat, destruktif, dan mungkin ya udah banyak memakan korban juga ya dia. Sudah banyak sih. Itu umurnya berapa tuh? Udah kuno banget ya? Gak tau, udah berabad-abad kayaknya. Berabad mah dikit ya. Bersenturi anjay. Dia berabad Bentuknya dulu nggak di banget Century. ya. Enggak banget. Jangan Nggak bersenturi dong. Apa? Ntar semua jualan di situ, Pak. Berlausen, Iya, Guardian, Berguardian, ya kan? Watson, ya kan? Berindomaret, Beralfamart. Endorse nih. Silakan untuk endorse di sini. Kamu bisa mendapatkan suara-suara voice over gue keluarkan. Dan itu mikrofonnya keren lagi. Halo semuanya, jangan lupa untuk makan ini karena kalau kamu makan pulpen, dijamin keselak. Yuk beli sekarang. Oke lah, itulah perjalanan kita ke Gunung Fuji dan it's over. Sekarang jadi kita nggak kepo-kepo lagi ke Gunung Fuji. Mungkin ada beberapa juga tadi yang gue pengen tambahin bahwa ternyata Gunung Fuji ini adalah tempat konferensi juga di mana memang terhubung juga, dan tadi udah di blog juga sama lu Bang ya. Iya. Ya, istilahnya tempat ini sudah tidak ada teleportasinya lagi lah, anggaplah seperti itu. Ya, tapi kita who knows ya, bisa jadi ada mungkin entitas lain yang memasang lagi, ya who knows, ya nggak sih Bang? Tapi pribadi gue sih senang banget sih. Senangnya tuh berarti kerja keras DA itu ada hasilnya gitu Bang. Gue ngerasa di DA itu nggak terlalu horor-horor gimana lagi secara supernatural sih, apalagi di Okigahara. Gue ngerasa kayak tempat itu udah diberkahin Tuhan, berarti doa kami ini ya didengar gitu loh. Itu yang gue rasain sih, kayak nggak was-was gitu, kayak nggak takut, kayak nggak ada sesuatu yang membahayakan kita sih Bang di situ. Itu yang gue rasain sih, berarti ya kerjaan tugas atau kerja kita kemarin tuh gak sia-sia sih. Amin. Itu sih yang gue rasain. Gue pikir sia-sia ya, ternyata enggak sih. Oke, ada Aileen dari Jesslyn mungkin tambahan? Lapar. Oh iya, dari Aileen, maaf ya. Ting, ting, sarangnya. Oke, enggak, ternyata dia udah lupa. Yes. Beda area, beda budaya sih. Beda Itu yang area, ya itu yang aku dapat tadi banyak banget. Iya. Dan gue mau nyebut ini, tapi gue takut nanti ditagih sama the clients. Apa? Ada apa pertanyaan? Ada apa nih tanda tanya ya kan? Dengan Ratu Hijau. Digoyekin, ayo kak bahas itu kak, bahas gitu. Tidak. Yeah. Kita secara kompak 1, 2, 3. Tidak mau. Kenapa? Ya begitulah ya. Lebih baik Berat kita tidak sih. mengusik ke sana. Sekali plus berat, plus kita takutnya gini Kita deh. menghormati aja gak sih? Menghormati aja Iya. ya kan. Banyak fanbase-nya lah di Indonesia, dan kita tidak maulah mengusik fanbase itulah ya. Ya kan, biarkan kalian dengan kepercayaan kalian sendiri aja. Ya, betul? Setuju? Iya, Setuju. Oke, bisa jadi Ratu Hijau yang lain ya kan, totonya Ratu Lemper gitu, ratu apa, onde-onde. Jadi lapar udah, yuk Iya, kamu. Tapi kalau mau bahas Sari Ratu atau kasih ke kami boleh sih. Lo itu Padang ya. Loh. Udah lapar. Oke, siap. Udah, lanjut apa lagi? Enggak sih, mau ngasih sharing aja. Ya enggak apa-apa, it's okay. Di luar dari konteks, Boleh. yakin? Gini guys, gue sharing aja sih. Jadi 15 tahun gue belajar konsep-konsep sihir sih. Nah, dari semua konsep-konsep sihir yang gue pelajari, konsep-konsep sihir supernatural itu pas gue pelajarin, akhirnya gue tinggalin semua Bang. Kenapa? Oh. Karena kekuatan yang paling kuat di antara semua kekuatan sebenarnya kekuatan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang mempelajarin ilmu-ilmu negatif atau sihir negatif, mending tinggalin sih. Balik ke Tuhan kalian, karena kekuatan yang paling kuat adalah berdoa sebenarnya. Itu sih dari gue. Dengan keyakinan 100%. Oke, kalau gitu saatnya kita tutup saja konten kali ini. Kesimpulannya adalah hari ini seru banget, terutama di part 2. Ternyata seru banget. Part 1 agak-agak mungkin boring ya, karena kita masih emang explore bahasanya. Dan sekali lagi terima kasih juga buat kalian para the clients yang udah nonton sampai part 1 dan juga part 2. Dan jangan lupa, aku ingetin sekali lagi, follow Instagram kita di Detektif Astral. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita masing-masing, ada di sini, ting. Dan jangan lupa juga untuk ikut komunitas kita di Discord, yaitu adalah di Detektif Astral, link ada di bio. Dan plus juga jangan lupa buat teman-teman semua nih, follow TikTok baru kita. Wih, gila jadi anak TikTok. Nanti akan ada konten-konten Bang Adam joget-joget di sana. Atau Bro Willy tinju-tinjuan. Willy the Dragon. Anjay.
Begini dong ya. Atau gue nanti buat di TikTok adalah bau-bau TikTok seksi yang gitu-gitu banyak. Yang begini. Jangan lemah. Kayak gitu kita nggak tahu, pokoknya jangan lupa di follow dan sampai jumpa di next konten. Next konten kita apa? Kita belum tahu. Kalian komen aja di bawah ataupun langsung aja kalian request di Discord channel kita atau server. Di situ kalian bisa berinteraksi bersama teman-teman, the client semua. Kalau gitu terima kasih untuk Gunung Fuji, it's clear, dan semoga kedepannya Gunung Fuji juga selalu diberkahi dan makin banyak orang-orang positif yang di sana. Dalam artian karena banyak banget wisatawan-wisatawan yang di Gunung Fuji untuk ya sekedar memanjat ataupun istilahnya memang mereka memiliki keyakinan sendiri untuk pergi ke kuil Fujisan yang tadi. Terima kasih kalau kayak gitu. Terima kasih Detektif Astral, Bro Willy, Eileen, Jesselyn, Bang Adam, dan sampai jumpa di next konten. Akhir kata sampai jumpa dan selamat berpuasa buat kalian yang merayakannya dan ataupun yang beribadahnya. Sampai jumpa.